Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Maulana dari jurusan S1 Akuntansi dengan NIM 55522000140. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang aplikasi pengukuran untuk teman-teman yang melihat atau mendengarkan video ini. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi nilai lancar. Jadi ada dua versi nih teman-teman untuk saat ini. Jadi nilai pakai yang dapat diukur dengan nilai yang nilai yang sekarang itu yang sudah didiskontokan dari nilai kas yang diharapkan akan diterima atau dibayar sehubung dengan penggunaan aset atau liabilitas. Akuntansi nilai sekarang seperti yang ada pada nilai pakai. Nilai wajar itu harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Lalu akuntansi nilai yang saat ini dan laporan laba rugi ya. Kami juga dapat mempertimbangkan akuntansi saat ini dari sudut pandang pengakuan pendapatan untuk tahun 2008 sampai menyusul krisis pasar 2007-2008 yang sebagaimana disebutkan menimbulkan pertanyaan serius tentang akuntansi nilai wajar. Nah, nilai pakai mengakui pendapatan sebelum direalisasikan karena karena harus kas masa depan diantisipasi dikapitalisasi ke dalam nilai aset. Akuntansi nilai wajar mengakui keuntungan dan kerugian saat perubahan nilai wajar. Akibatnya, akuntansi nilai wajar yang dapat dilihat oleh pembuat standar merupakan upaya meningkatkan sifat laporan laba rugi yang berwawasan ke depan sehingga mengurangi keterlambatan pengakuan dan meningkatkan kegunaan keputusan bagi investor. Dengan demikian, akuntansi nilai wajar mengubah sifat laporan laba rugi. Di bawah ini, akuntansi biaya historis laba rugi laba bersih adalah hasil penandingan biaya dan pendapatan. Dengan pendapatan diakui ketika dianggap telah direalisasikan, beberapa akuntan seperti Have dan Hatang pada tahun 2005 mendukung biaya historis dengan alasan itu bahwa proses pencocokan mengurangi volatilitas laba dan meningkatkan kemampuan investor untuk memprediksi laba masa depan. Jadi jika demikian, laporan laba rugi bersih dianggap lebih penting daripada neraca. Jadi argumen ini mengingatkan pada monografi Patton dan Lintelon pada tahun 1940 yang diuraikan itu, yaitu sejauh sejarah berulang dengan sendirinya. Pendapatan bersih biaya historis mewakili cicilan saat ini dari kemampuan laba perusahaan dan manajer yang direalisasikan menyediakan platform untuk memprediksi laba masa depan. Jadi ringkasan itu kedua versi akuntansi nilai sekarang menawarkan peningkatan relevansi relatif terhadap akuntansi biaya historis teman-teman. Namun keduanya itu menghadapi masalah kendala. Keduanya itu menghadapi masalah keandalan teman-teman. Jadi berdasarkan nilai pakai, masalah keandalan itu muncul baik karena arus kas masa depannya itu biasanya harus diestimasi karena manajemen mungkin secara strategis mengubah tujuan penggunaan. Maka arus kas masa depan dan dari aset atau liabilitas keandalan itu nilai wajar tinggi ketika penilaian didasarkan pada nilai pasar yang bekerja
baik itu. Jadi penilaian itu tingkat 1, namun karena ketidaklengkapan pasar, jadi nilai tersebut mungkin tidak ada atau level 3 teman-teman. Jadi kemudian masalah keandalan juga muncul untuk nilai wajar. Selanjutnya ada materi piutang dan hutang. Jadi bagi sebagian besar perusahaan, piutang lancar itu setelah dikurangi penyisian piutang ragu-ragu. Jadi hutang usaha dinilai pada jumlah kas yang diharapkan akan diterima atau dibayarkan. Karena jangka waktu pembayaran pendek, faktor-faktor diskon dapat diabaikan sehingga dasar penilaian ini mendekati nilai sekarang. Jadi ada arus kas yang ditetapkan berdasarkan kontrak. Jadi ada banyak contoh ya teman-teman, di mana arus kas ditetapkan berdasarkan kontrak. Misalnya itu hutang jangka panjang yang dapat dinilai dengan nilai sekarang dari pembayaran bunga dan pokok di masa depan ya. Jadi diskontokan dengan suku bunga efektif, yaitu suku bunga hutang yang ditetapkan pada saat penerbitan. Kemudian selama tingkat pinjaman perusahaan tidak berubah, nilai buku sama dengan nilai pakai. Jadi tentu saja tidak tingkat bunga berubah, persamaan ini hilang. Selanjutnya ada aturan lebih rendah dari biaya atau pasar. Aturan biaya atau pasar itu yang lebih rendah secara tradisional ditetapkan pada persediaan. Contohnya dari contoh lama itu pendekatan pengukuran parsial. Jadi ketika dia realisasi bersih persediaan turun di bawah biaya, itu ditulis ke nilai yang lebih rendah. Jika nilai realisasi bersih selanjutnya meningkat, persediaan dapat ditulis tetapi tidak di atas biaya. Kita suka teman-teman. Jadi kita suku bunga efektif berdasarkan kontrak. Jadi dan suku bunga ini dipertahankan meskipun ada perubahan suku bunga relevan dan atau peringkat kredit perusahaan. Dengan demikian, akuntansi biaya diamortisasi adalah versi daripada biaya modal perusahaan. Jadi penghasilan atau beban untuk periode tersebut dengan demikian adalah bunga pada tingkat efektif dikalikan dengan nilai buku pembukuan. Jadi kontrak sewa tipe B mencakup kurang dari masa manfaat aset seperti sewa tanah atau bangunan ya teman-teman. Jadi sekali lagi biaya akuntansi biaya itu diamortisasi diterapkan pada kewajiban sewa. Namun penyusutan aset sewaan dicatat sehingga total beban sewa atau bunga atas liabilitas sewa awal ditambah penyusutan itu sama setiap periode. Jadi akibatnya beban sewa dicatat dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Jadi dengan demikian tampaknya akuntansi sewa bergerak semakin menuju pendekatan pengukuran. Jadi GAAP juga mencakup aturan biaya atau pasar yang lebih rendah. Namun penulisan inventaris tertulis selanjutnya tidak diperbolehkan. Jadi 5 aturan biaya atau pasar yang lebih rendah dapat dibenarkan dalam hal konservatisme. Jadi lebih sulit untuk membenarkan dalam hal kegunaan keputusan untuk investor ekuitas. Bagaimanapun juga, karena orang mungkin berpikir jika informasi nilai saat ini itu berguna. Jadi untuk itu akan berguna ketika lebih besar dari biaya serta ketika lebih kecil dari biaya. Dengan asumsi keandalan yang setara teman-teman. Lalu ada opsi revaluasi untuk properti, pabrik, dan peralatan. Sementara akuntansi biaya historis untuk properti, pabrik, dan peralatan itu norma di bawah SAK di Amerika IAS 16 memungkinkan opsi revaluasi sebagai alternatif dari biaya historis aset non keuangan seperti properti, pabrik, dan peralatan. Dapat dinilai pada nilai wajar asalkan dapat dilakukan dengan andal. Setelah dinilai kembali nilai wajar harus setelah diperbarui, selalu diperbarui teman-teman ya, maaf,
agar tidak berbeda secara material dari nilai wajar yang pada tanggal neraca. Evaluasi ini dapat meningkat atau menurunkan nilai tercatat. Jadi pilihan ini merupakan contoh utama lain dari pendekatan pengukuran, teman-teman. Lalu ada uji penurunan nilai aset tetap. Jadi penyusutan standar telah memberlakukan uji penurunan nilai untuk sebagian besar aset non keuangan seperti properti, pabrik, dan peralatan. Jadi tes penurunan ini nilai itu membantu melindungi auditor dari tanggung jawab hukum, dan karena tes tersebut memaksa penilaian nilai aset yang seharusnya dinilai lebih terlalu tinggi, tes ini berkontribusi pada peningkatan konservatisme bersyarat yang didokumentasikan oleh Basut pada tahun 1997, teman-teman. Jadi seperti yang dibahas, seperti aturan biaya atau pendekatan pengukuran di dalam bab ini, seperti aturan biaya pasar yang lebih rendah, kami telah menganggap uji penurunan nilai sebagai aplikasi parsial dari pendekatan pengukuran dalam bab ini, karena penentuan nilai penurunan melibatkan masalah yang serupa dengan penentuan nilai saat ini. Selanjutnya, definisi instrumen keuangan. Instrumen keuangan itu adalah kontrak yang menciptakan aset keuangan satu perusahaan dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas perusahaan lain. Lalu instrumen keuangan itu ada penentu standar sedikit mundur tentang akumulasi nilai wajar, teman-teman. Jadi nilai-nilai yang menderita dari penetapan harga likuiditas jelas sangat rendah, penurunannya sangat besar. FASB juga memperlemah aturan yang mewajibkan sekuritas utang dan ekuitas tertentu untuk ditulis nilai wajar dengan kerugian dimasukkan dalam laba bersih. Penurunan nilai tersebut tidak diperlukan jika penurunan nilai dirasakan bersifat sementara, dan terdapat kemungkinan yang masuk akal itu bahwa perusahaan akan menahan aset sampai penurunan nilai sementara tersebut berakhir. Jadi karena spare pada kredit default, swap, lebar, jadi upaya menyimpulkan nilai pasar itu berdasarkan biaya asuransi juga menghasilkan valuasi yang rendah. Penurunan ini dikritik keras oleh manajemen. Jadi yang menganggap berlebihan itu misalnya The Economist tahun 18 September 2008 ya teman-teman, melaporkan paduan suara kritik. Jadi terhadap akuntansi nilai wajar termasuk tekanan pada pembuat standar oleh bank, yang dimana yang berpendapat tergantung aset sehat telah mengalami penurunan nilai. Jadi penurunan nilai itu yang berlebihan, dan bahwa akuntansi nilai wajar untuk aset tersebut harus tergantung, teman-teman. Selanjutnya ada perubahan jangka panjang terhadap akuntansi nilai wajar. Nah, perubahan itu adalah tindak sementara karena tekanan politik dari manajemen dan regulator. Selanjutnya, IASB memulai proyek untuk menggantikan IAS 39, standar sebelumnya untuk aset dan kewajiban keuangan. Berdasarkan standar ini, aset dan liabilitas keuangan harus dicatat berdasarkan nilai wajar yang diakuisisi. Penilaian ini selanjutnya atas sebagian besar kewajiban adalah sebesar biaya perolehan diamortisasi. Penilaian selanjutnya atas aset keuangan adalah pada nilai wajar kecuali untuk aset keuangan yang membayar bunga dan pokok. Lalu ada penyisian kerugian pinjaman. Kerugian kredit atau akan diakui lebih cepat dari tanda penurunan nilai sebelumnya. Jadi di mana kerugian kredit tidak dicatat sampai suatu aset mengalami penurunan nilai. Jadi proposal penyisian kerugian adalah tanggapan terhadap kritik terhadap penurunan perusahaan nilai yang sangat besar selama krisis pasar 2007 sampai 2008
2008 teman-teman, di mana perkiraan kerugian kredit itu mungkin telah menumpuk selama beberapa waktu sebelum penurunan nilai tiba-tiba diakui. Lalu ada risiko likuiditas dan kualitas pelaporan keuangan. Acharya dan Pedersen tahun 2005 itu mendefinisikan risiko likuiditas sebagai ketidakpastian tentang biaya pembelian atau penjualan ini. CAPM ini mengasumsikan likuiditas sempurna. AP memperluas CAPM untuk memodelkan pengaruh risiko likuiditas terhadap biaya modal, menunjukkan kondisi di mana biaya modal meningkat untuk perusahaan dengan risiko likuiditas tinggi. Selanjutnya, penghentian dan konsolidasi. Untuk penghentian, pengakuan, dan konsolidasi merupakan inti dari masalah akuntansi yang berkontribusi pada krisis pasar 2007 sampai 2008. Pembiayaan off balance sheet yang menyembunyikan sebagian besar risiko yang ditinggal oleh lembaga keuangan tidak mungkin terjadi tanpa penghentian pengakuan aset dan kegagalan berikutnya. Untuk mengkonsolidasi entitas off balance sheet yang memiliki banyak aset sponsor yang dihentikan pengakuannya, penentu standar telah menanggapi masalah ini dengan aturan baru yang mencoba untuk mengontrol pembiayaan di luar neraca yang membawa ke tempat terbuka. Selanjutnya ada instrumen keuangan derivatif, karakteristik derivatif ya. Jadi instrumen itu adalah kontrak yang nilainya itu bergantung pada beberapa harga dasar. Jadi suku bunga, nilai tukar mata uang asing, atau variabel lainnya. Contoh umumnya itu opsi seperti opsi panggilan yang memberi pemegangnya hak untuk membeli. Katakanlah 100 lembar saham biasa perusahaan seharga $20 masing-masing selama atau pada akhir beberapa periode tertentu ya teman-teman. Jadi jumlah nominal ini kontrak itu adalah $2.000. Jadi jumlah saham yang terlibat itu nosional, maaf ya teman-teman. Jadi jumlah saham yang terlibat dikalikan harga eksekusi yang dasari adalah harga pasar saham. Jadi semakin tinggi harga pasar, makin tinggi nilai opsi. Hal lain juga sama. Contoh lain dari derivatif termasuk kontrak jangka berjangka itu forward dan swap. Jadi batas atas dan bawah itu suku bunga dan komitmen pinjaman dengan suku bunga tetap. Umumnya itu instrumen ini memberikan keuntungan bagi pemegangnya. Jika ada pergerakan yang menguntungkan di bawahnya, jika yang mendasarinya bergerak tidak menguntungkan, mungkin ada atau mungkin tidak adanya kerugian bagi pemegangnya. Lalu akuntansi lindung nilai. Istilah itu yaitu mengelola risiko, digunakan secara bijaksana. Tujuannya itu untuk dari manajemen risiko adalah untuk menghasilkan tingkat risiko yang spesifik perusahaan yang diinginkan, tidak harus mengurangi menjadi nol. Nol risiko mungkin terlalu mahal atau bahkan tidak mungkin. Bahkan mungkin tidak diinginkan karena investor dapat mengurangi risiko spesifik perusahaan untuk diri mereka sendiri melalui diversifikasi portofolio. Berbagai instrumen keuangan derivatif telah dikembangkan untuk memungkinkan perusahaan mengelola risiko dengan lebih baik. Banyak dari risiko ini adalah risiko harga, juga disebut risiko pasar, yang timbul dari perubahan suku bunga, harga komoditas dan nilai tukar mata uang asing. Jadi risiko lainnya itu muncul dari risiko kredit. Akuntansi untuk instrumen keuangan ini melibatkan masalah pengakuan dan penilaian yang sulit. Lalu akuntansi atas intangible, akuntansi untuk goodwill dan yang dibeli. Ketika
suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dalam kombinasi bisnis ya. Jadi metode akuntansi pembelian untuk transaksi tersebut mensyaratkan bahwa aset berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi, dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi secara umum dinilai pada nilai wajarnya untuk tujuan laporan keuangan konsolidasi. Goodwill kemudian merupakan selisih antara jumlah bersih dari nilai wajar ini dan total harga pembelian yang dibayarkan oleh perusahaan mengakuisisi. Goodwill yang dikembangkan sendiri. Jadi tidak seperti goodwill yang dibeli, tidak ada transaksi yang dapat diidentifikasi dengan mudah untuk menentukan biaya goodwill yang dikembangkan sendiri. Konsekuensinya, biaya yang dapat menimbulkan goodwill seperti R&D, sebagian besar dihapuskan pada saat terjadinya goodwill Lalu memang IAS 38 melarang kapitalisasi niat baik yang dihasilkan secara internal, seperti disebutkannya bahwa goodwill yang dihasilkan secara internal muncul sebagai pendapatan abnormal dalam laporan laba rugi berikutnya. Jadi jeda pengenalan ini merupakan alasan utama mengapa harga saham merespon pengumuman laba. Jadi pasar mengawasi pendapatan bersih dengan hati-hati untuk petunjuk tentang kekuatan penghasilan di masa depan. Selanjutnya ada tinjauan ulang modal surplus bersih. Alternatifnya itu perhitungan goodwill surplus bersih dapat berfungsi sebagai uji penurunan untuk yang dibeli. Jika dalam kasus Candice nilai buku goodwill yang dibelinya melebihi $2.207 juta, jadi hal ini menunjukkan bahwa goodwill yang dibeli harus ditulis agar tidak melebihi nilai ini. Akan tetapi prosedur seperti itu mengaburkan perbedaan antara itikat baik yang dibeli dan dikembangkan sendiri. Misalnya itu goodwill yang dibeli mungkin tidak berharga. Dalam hal ini harus ditulis menjadi 0. Dan $2.207 tadi itu kemudian akan sepenuhnya dikembangkan sendiri. Lalu ada pelaporan resiko beta. Beaver, Kettler, dan Scholes tahun 1970 adalah orang yang pertama yang meneliti secara formal hubungan antara beta dan langkah-langkah resiko yang berbasis laporan keuangan. Jadi untuk sampel 307 perusahaan bursa efek New York selama 2 periode, tahun 1947 hingga 1956 dan juga tahun 1957 sampai 1965. Mereka menggunakan analisis regresi modal pasar untuk memperkirakan beta perusahaan sampel mereka untuk setiap periode waktu, teman-teman. Jadi kemudian mereka menghitung berbagai ukuran risiko berbasis laporan keuangan untuk periode yang sama. Lalu ada pendekatan pengukuran laporan risiko. Jadi pengungkapan lapor yang dibahas di bagian sebelumnya itu terutama berorientasi pada pengungkapan risiko kualitatif. Mereka melibatkan komunikasi. Jadi informasi untuk membantu investor membuat evaluasi risiko mereka sendiri. Jadi sebagian besar informasi risiko ini dilaporkan sebagai bagian dari MD&A. Namun seperti valuasi aset dan liabilitas, pelaporan risiko yang bergerak ke arah peningkatan. Jadi dari kesimpulannya itu, alasan untuk pendekatan pengukuran laporan keuangan seperti yang dibahas dalam bab 6 ini, termasuk relevansi nilai yang rendah dari laba bersih yang berbasis biaya historis, reaksi terhadap teori dan bukti bahwa pasar sekuritas mungkin tidak sepenuhnya efisien seperti yang diyakini semula, meningkatkan penerimaan teori
yang mengungkapkan bernilai perusahaan dalam hal variabel akuntansi, dan tanggung jawab hukum auditor yang dihasilkan dari laporan keuangan yang berlebihan. Gabungan efek dari faktor-faktor yang ini konsisten dengan keyakinan pembuat standar akuntansi bahwa berjuang untuk relevansi yang lebih besar, yaitu akuntansi nilai saat ini bermanfaat, bahkan dengan mengorbankan keandalan pengukuran nilai saat ini dapat menjadi tidak dapat diandalkan tanpa adanya harga pasar yang bekerja dengan baik, karena mereka tuh tunduk pada penilaian manajer yang cukup besar, dan kemungkinan manipulasi gitu teman-teman. Jadi cukup sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.